Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Fitri Lubis. Sebelum ini saya akan memperkenalkan diri kembali, yaitu saya Fitri Mabruri Lubis dari kelas PSP 2021, mahasiswa Universitas Negeri Medan Stambuk 2021, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fase perkembangan anak-anak dan remaja, dan yang kedua konsep dasar pendidikan, dan yang ketiga hubungan antara perkembangan dengan konsep pendidikan. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama ya. Dadah. Baiklah, materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang fase perkembangan anak-anak dan remaja. Di sini saya membagi dua, yaitu yang pertama fase perkembangan anak-anak. Kehadiran si kecil baru di tengah-tengah keluarga memang sangat membahagiakan. Setiap perkembangan anak pasti menjadi perhatian utama setiap orang tua. Dari gerakan pertamanya, tangisan pertama, hingga kata-kata pertamanya. Orang tua pasti tidak ingin sedikit pun melewatkan setiap masa perkembangan anak. Perkembangan dari seorang bayi yang tidak bisa apa-apa hingga menjadi bayi yang sangat aktif hingga membutuhkan waktu kurang lebih 12 bulan. Bayi memang mengalami proses transformasi yang luar biasa dan tumbuh dalam fase yang sangat cepat. Setiap hari, minggu, atau bulan dapat menjadi momen-momen baru bagi perkembangan si kecil. Dengan dasar tersebut, yuk lihat 5 fase utama yang penting untuk orang tua ketahui dalam masa perkembangan anak-anak. Fase yang pertama yaitu fase tengkurap. Fase ini biasanya terjadi pada bayi yang sudah memasuki usia 3-4 bulan. Proses tengkurap menandakan bahwa lehernya sudah mulai kuat untuk menampang kepalanya, serta menandakan bentuk koordinasi antara otot tangan dan leher bayi sudah sangat baik. Saat bayi mulai mengangkat kepalanya, bayi sudah berlatih untuk memperkuat otot lehernya. Dalam fase perkembangan anak ini, orang tua bisa melakukan beberapa rangsangan seperti memberikan stimulasi. Contohnya, letakkan mainan kesukaannya di dekat sisi tubuh yang sering digunakan. Untuk berbalik atau berbaringlah agak jauh dari si kecil, kemudian panggil ia untuk mendekat. Jika si kecil berhasil membalikkan badan, jangan lupa untuk berikan ia pujian atau tepukan tangan agar ia semakin semangat mengulang gerakan tersebut. Fase yang kedua yaitu fase duduk. Setelah ia berhasil membalikkan badan sendiri, maka fase berikutnya dalam perkembangan anak yakni duduk. Memasuki usia 6-7 bulan, tulang leher dan punggungnya sudah semakin kuat. Untuk melatihnya, orang tua bisa memberikan sandaran yang empuk agar si kecil merasa nyaman. Awasi si kecil dan jangan lupa untuk menaruh bantal di sekitarnya, supaya bila ia terjatuh, kepalanya tidak terbentur terlalu keras. Secara perlahan, anak akan bisa duduk sendiri tanpa bantuan. Fase yang ketiga yaitu fase merangkak. Ini adalah fase perkembangan anak di mana si kecil mulai bergerak secara aktif. Fase ini anak akan berlatih untuk mengkoordinasikan otot tangan dan kakinya. Dengan meletakkan kedua tangannya di depannya saat posisi duduk, si kecil akan mulai mendorong badannya maju mundur dengan tangan dan lutut. Pada saat ini juga, bayi mulai mengembangkan kemampuan untuk memberikan makan diri sendiri, bahkan kemungkinan sudah mampu untuk menyuarakan 1-2 kata, seperti mama dan papa. Fase yang keempat yaitu fase berjalan. Usia mendekati 1 tahun, fase berikutnya dalam perkembangan anak yaitu berjalan. Masing-masing anak memasuki fase ini pada waktu yang berbeda-beda. Ada yang usia 11 bulan sudah bisa berjalan, tapi ada juga yang sudah hampir berusia 2 tahun baru bisa berjalan. Orang tua tidak perlu terpaku dengan anak lain. Perkembangan anak dapat berlangsung berbeda-beda pada setiap anak.
karena setiap anak istimewa. Orang tua hanya perlu rajin melatih anak berjalan dengan cara memegang kedua tangannya atau dititah. Di usia setelah 1 tahun, anak sudah memasuki fase perkembangan anak selanjutnya, yaitu dari bayi menjadi balita. Oleh karenanya, anak akan menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang mulai dimiliki oleh anak balita. Di antara perkembangan tersebut adalah si anak mulai aktif bermain. Orang tua dapat menstimulasi perkembangan anak dengan menggunakan beberapa mainan yang dapat melatih proses belajar berjalan si kecil. Dan fase selanjutnya ada beberapa fase lagi, yaitu seperti fase melompat, sering bertanya, tantrum, dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fase remaja. Fase remaja terbagi menjadi 3, yaitu fase perkembangan psikologi remaja. Contohnya yaitu terlihat menonjol serta mengembangkan identitas diri. Yang kedua, bisa beradaptasi agar diterima di lingkungannya. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sekaligus mencari jalan untuk mendapatkannya. Keempat, berkomitmen pada tujuan yang sudah dibuat. Kedua, fase perkembangan emosional remaja. Di saat yang bersamaan pada perkembangan psikologi atau emosi remaja, usia 11 hingga 13 tahun, ia mulai peduli dengan penampilan serta tubuhnya. Misalnya, ia merasa tubuhnya terlalu gemuk. Ia bisa saja melakukan diet sembarangan, sehingga bisa berakhirkan pada gangguan makanan serta minder. Pada perkembangan emosi remaja di fase ini, anak juga semakin menekankan identitas dirinya. Yang ketiga, fase perkembangan sosial dan yang lain-lain. Seperti sudah mulai mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita, mencapai kemandirian dan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Di fase remaja ini, sangat sering para remaja itu salah dalam memilih jalan, karena di fase ini sangat butuh dukungan ataupun perhatian lebih dari orang tua. Karena di fase ini, remaja seringkali menganggap bahwa dirinya sudah hebat ataupun sudah benar. Untuk itu, untuk para orang tua jika memiliki anak remaja, alangkah baiknya agar diawasi agar ia tidak salah jalan. Oke, materi selanjutnya akan kita simak di slide selanjutnya. Dadah. Selanjutnya yaitu mengenai materi konsep dasar pendidikan. Materi ini akan dijelaskan melalui sebuah video cuplikan. Mari kita simak bersama ya. Dadah.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara perkembangan dengan konsep pendidikan. Mengapa perkembangan seorang anak atau peserta didik berhubungan dengan konsep pendidikan? Yaitu karena seorang anak bukan hanya berkembang di lingkungan rumah saja, tetapi sekolah ataupun dunia pendidikannya sangat berperan penting dalam proses perkembangan anak. Semisalnya hubungan antara pendidik dan peserta didik relatif timbal balik dan baik, karena di saat guru melakukan penjelasan dan ada bagian yang tidak dimengerti, maka siswa akan balik bertanya untuk materi yang dijelaskan. Yang lebih menarik lagi, dengan adanya KAT 13 membuat para perkembangan siswa dan siswi lebih baik lagi dalam memperkembangkan keterampilannya dan tidak hanya di pengetahuannya saja. Begitu juga dengan misalnya seorang siswa melakukan sebuah kesalahan, maka di sekolah jika ada seorang siswa melakukan kesalahan, maka ada sebuah teguran ataupun semacam punishment kepada siswa ketika melakukan kesalahan agar ia tidak mengulanginya. Atau jika di dalam sekolah tersebut memiliki siswa yang bandel ataupun yang memiliki sifat yang nakal, maka di sekolah menyediakan sebuah ruangan yang bernama ruangan BK atau bimbingan konseling sebagai pembantu kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan ataupun sebagai media pengingat agar tidak melakukan suatu kesalahan lagi. Mungkin cukup sekian dari hasil pemaparan saya mengenai topik yang kita bahas kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.